kita rekam. Mari kita akan masuk di dalam doa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami akan bersama-sama belajar kebenaran tentang berpikir prioritas. Biarlah materi ini kami boleh terapkan dalam kehidupan ini, boleh memberkati setiap kami yang belajar pada saat ini ya Tuhan. Berkati kami dimanapun kami berada, Tuhan memberkati perekonomian kami, memberkati pelayanan, keluarga, pergumulan-pergumulan kami, Tuhan boleh berikan kemenangan. Kalau kami ada yang sakit, keluarga, Tuhan juga kiranya menyembuhkan. Berkati ya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan hati, Tuhan memberikan apa yang menjadi pergumulan hati kami. Berkati Pendeta Timotius yang akan membagikan materi, Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu, sehingga boleh membagikan isi hati Tuhan. Berkati waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mohon perlindungan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, Pak Pendeta Timotius ini melayani di sebuah gereja GBI di Malang ya, dan beliau juga membantu pelayanan kabel. Ya, bersyukur pada Tuhan pelayanan kabel ini sudah ada tempat di Malang untuk offline ya. Jadi kerinduan kami adalah ini boleh materi-materi boleh semakin banyak dibagikan kepada jemaat-jemaat Tuhan sehingga boleh menjadi berkat. eh itu Pak Pendeta Yudi atau Pak Tim ini juga ambil S1-nya dari STII Jogja ya. Beliau punya hati yang suka belajar, belajar ambil materi-materi sertifikasi tambahan-tambahan ya. Ini materi yang dibagikan ini dari materi yang sudah dipelajari dari materi leadership skills. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Tim untuk membagikan materi tentang priority skills. Ya, silakan Pak Tim. Ya, selamat malam, Ibu Bapak sekalian. Shalom, dan kita Shalom. bersyukur pada malam hari ini oleh anugerah Tuhan kita boleh mengikuti room Zoom ini dalam rangka belajar bersama tentang priority thinking skill atau kemampuan berpikir prioritas, gitu ya. Namun sebelum kita melanjutkan, saya memaparkan materi ini, perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya oleh anugerah Tuhan juga, saya pernah mengikuti kelas leadership skill yang diasuh oleh seorang pendeta senior dari Jakarta, yaitu Pak Yakob Esra, itu selama 1,5 tahun. Namun dalam perjalanan saya mengkombinasi, karena saya juga ikut program Certified Equip dari John Maxwell Leadership selama 2,5 tahun, sehingga saya mendapatkan lisensi untuk bisa menyampaikan materi ini kepada sebanyak mungkin orang, baik kalangan Kristiani maupun secara umum, ya. Karena materi ini dikemas bukan saja untuk kalangan sendiri, ya, kalangan Kristen, tetapi juga untuk orang-orang yang tidak percaya namun yang terlibat di dalam kepemimpinan di berbagai level dan lembaga, begitu ya. Begitu Ibu Bapak sekalian, mungkin Pak Daniel bisa langsung membagikan PowerPoint-nya. Nah, ini lisensi yang saya dapatkan, yaitu Holistic Learning Center dari Leadership 50 Leadership Skills. Dari sebuah lembaga yang sudah dilembagakan dan terakreditasi, yaitu Power Character. Nah, namun dalam menyediakan materi, saya tidak bergantung kepada satu sumber, tetapi berbagai sumber supaya kita memperoleh wawasan yang lebih baik,
ya lebih luas dan lebih mendasar tentang kepemimpinan. Namun kali ini secara khusus kita akan berbicara dan membahas tentang priority thinking skill atau kemampuan berpikir prioritas. Silakan Pak Daniel di slide show supaya lebih jelas. Tapi seandainya tidak di slide show juga nggak apa-apa, bisa terbaca. Cuma kalau di slide show mungkin lebih penuh itu di layar kaca Bapak Ibu sekalian atau di HP masing-masing. Ya, betul itu Pak, diklik Pak. Oke. Ini sengaja tidak saya buat animasi supaya langsung tampil di setiap slide begitu ya, mudah untuk dibaca. Next Pak, bisa dilanjutkan. Nah, kita mulai dari sini ya. Mulai dari understanding. Saya langsung mengutip statement yang diucapkan oleh seorang penulis buku Thinking for a Change, yaitu John Maxwell. Kita lihat understanding-nya ini sudah cukup jelas ya, bahkan tidak perlu dijelaskan, sudah jelas di sini bahwa priority thinking skill merujuk pada kemampuan berpikir yang berfokus pada prioritas yang paling penting dan memiliki dampak terbesar pada tujuan seseorang. Nah, itulah sebabnya setiap orang harus mempunyai tujuan hidup. Ya. Orang yang sukses itu biasanya dia menemukan talentanya, itu semacam bakat alamiah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang. Nah, dan kemudian juga bertumbuh di dalam karakter, kemudian harus menemukan juga tujuan hidupnya apa, begitu ya. Kalau seseorang sudah punya tujuan hidup, maka orang itu akan terus berpikir untuk tujuan hidup. Jadi hal-hal yang tidak terkait dengan tujuan hidupnya itu bisa dinafikan atau diabaikan, gitu ya. Itu Ibu sekalian ya. Kemudian perhatikan di sini, ini adalah bagian dari pendekatan berpikir strategis dan efektif yang ditekankan dalam bukunya, yaitu buku yang berjudul Thinking for a Change, yang ditulis oleh John Maxwell. Next, Pak. Oke. Maxwell juga mengajarkan bahwa berpikir secara prioritas melibatkan pengidentifikasian dan menangani tugas-tugas utama terlebih dahulu sebelum tugas-tugas lainnya. Jadi orang yang berpikir prioritas itu selalu mempunyai skala prioritas. Jadi tugas-tugasnya pun biasanya sudah di-list ya dengan baik. Lalu dia mampu untuk mengklasifikasi atau mengelompokkan ini mana tugas-tugas yang utama, mana tugas-tugas yang nomor berikutnya atau tugas yang kurang utama gitu ya, yang lainnya gitu ya. Nah, itulah sebabnya John Maxwell mengajarkan bahwa berpikir prioritas itu sebenarnya menjadi orang yang sangat produktif ya, karena nggak memberikan ruang di dalam pikirannya untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Nah, ini luar biasa kalau kita perhatikan bahwa prinsip ini mirip dengan konsep Big Rocks ya dari Stephen Covey, di mana tugas-tugas yang paling penting atau Big Rocks ya ditempatkan di dalam jadwal terlebih dulu, dan tugas-tugas yang lebih kecil atau Pebbles itu diisi kemudian. Nah, jadi rupanya orang-orang yang berpikir prioritas itu orang-orang yang sangat memikirkan atau sangat mempertimbangkan bahwa waktu itu menjadi begitu berharga. Orang yang tidak berpikir prioritas
biasanya sering menggunakan waktu secara sia-sia atau wasting time, ya. Tetapi bagi orang yang berpikir prioritas, itu waktu itu begitu sempitnya. Ya. Saya bisa memberi contoh. Saya ini banyak sekali kegiatan yang ditawarkan, bahkan dibukakan, ya, di endorse gitu ya. Saya bisa masuk di berbagai kegiatan itu. Namun pada akhirnya sebagai seorang yang berpikir prioritas, saya harus membuat skala prioritas mengenai kegiatan-kegiatan mana yang saya lakukan, yang saya ikuti, dan kegiatan-kegiatan mana yang eh, kalau ada waktu longgar saya bisa ikut, dan kegiatan mana yang benar-benar saya abaikan. Gitu ya. Jadi saya mempunyai 3 pilihan tersebut karena saya selalu berpikir prioritas. Saya dan teman-teman itu selalu mendiskusikan bahwa usia itu juga ikut menjadi tip pertimbangan. Kalau usia sudah cukup tua, ya sudah setengah abad lebih, ya itu harus berpikir bahwa waktunya itu makin sempit, ya. Terus sebabnya tidak bisa mengikuti semua kegiatan, harus dipilih kegiatan mana yang prioritas, begitu ya. Dan ini bagi seorang pelayan Tuhan, bagi seorang pekerja di sebuah perusahaan ataupun di berbagai bidang yang dipilih, memikirkan ini sangat penting, yaitu bagaimana menyusun tugas-tugas atau big rock, ya, ditempatkan di dalam jadwal terlebih dulu, dan tugas-tugas yang kecil itu diisi kemudian. Next, Pak. Ini masih definisi atau masih understanding-nya, ya, pengertian dari berpikir prioritas, ya, kemampuan berpikir prioritas. Ya. Lebih lanjut, Maxwell mengajarkan agar individu atau setiap orang, ya, mengembangkan berbagai keterampilan berpikir yang spesifik, yang khusus, termasuk berpikir kreatif, kritis, dan reflektif, ya, untuk membantu dalam menyusun prioritas yang tepat dan menjalankan rencana secara efektif. Jadi ini sungguh merupakan kata-kata, ya, yang disusun dalam kalimat ini begitu padatnya, ya. Ada istilah berpikir kreatif, kritis, dan reflektif. Jadi ini menyangkut pola pikir dan pola tindak, begitu ya. Orang berpikir prioritas itu selalu menyangkut pola pikir, pola tindak, dan menyangkut eksekusi atau sebuah keputusan yang harus dilaksanakan. Ya. Prioritas yang tepat dan menjalankan rencana secara efektif. Nah, sehingga orang-orang ini, orang-orang yang berpikir prioritas juga orang-orang yang mengerti fungsi-fungsi manajemen, gitu ya. Di dalamnya ada biasanya menggunakan istilah SWOT itu, ya, harus tahu gitu ya. SWOT, SWOT, ya, weakness, opportunity, dan threat. Gitu. Jadi ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, dan ada tujuan yang jelas, begitu. Nah, dia juga menekankan pentingnya pemikiran yang disengaja. Pikiran yang disengaja ini betul-betul pikiran yang di-create, yang betul-betul dibuat atau ide yang dimunculkan, ya. Dan terus-menerus mengevaluasi kembali prioritas berdasarkan perubahan situasi dan tujuan. Nah, jadi rupanya seorang pemikir prioritas itu orang yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan juga mengerti tentang dinamika. Jadi yang namanya situasi, kondisi itu bisa saja berubah sewaktu-waktu, ya, dan itu seorang pemikir prioritas harus sudah diperhitungkan atau diantisipasi. Nah, kalau tujuan biasanya tidak banyak berubah, ya, tetapi hanya ditambahkan atau dipoles supaya lebih lebih aplikatif gitu ya, lebih mudah untuk dilaksanakan begitu. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita memikirkan pikiran kita, maka kita ingat ada seorang hamba Kristus, ya, yang luar biasa, yang bernama Paulus itu, yang dia menulis surat-suratnya begitu banyak,
sejumlah 13 surat dalam Perjanjian Baru. Namun saya terkesan dengan satu ayat, sebenarnya cuplikan dari surat 2 Korintus 10 ayat 5, yang mengatakan kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Nah, ini kalimat yang terakhir ini menarik sekali. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, kalau dikaitkan dengan ini, berpikir prioritas berarti pikiran yang sudah dipengaruhi oleh keimanan seseorang. Nah, Paulus itu iman itu disimpulkan sebagai rasio atau pikiran yang tunduk atau takluk kepada kebenaran firman Allah. Begitu. Nah, karena pada waktu Paulus melayani, ya, dia bertemu dengan berbagai latar belakang pemikir, ya. Pertama adalah pemikir Yahudi yang sangat dipengaruhi oleh spiritualitas mereka sebagai orang-orang yang beragama Yahudi yang dipimpin Musa itu dengan kental dengan pemahaman Tauratnya, tetapi di sisi lain dia juga bertemu dengan orang-orang Yunani yang Helenis gitu ya, yang mempunyai pemahaman didasarkan pada filsafat yang bernama gnostik gitu ya. Jadi untuk seseorang memperoleh keabadian itu mengedepankan pengetahuan, ya itu Paulus tahu betul, dan karena itu dia ketika di tengah-tengah kota Korintus dia mempunyai prinsip seperti ini. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu untuk mengkonfrontir orang-orang yang mendewakan pikiran, gitu ya. Tapi kemudian Paulus merefleksikan bahwa pikiranku yang liar ini harus dikendalikan. Ya, pikiran yang liar oleh pengaruh spiritualitas maupun pengaruh filsafat itu harus dikendalikan dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, bagi Paulus, Kristus adalah firman yang menjadi manusia yang harus mutlak dan absolut untuk dipercayai. Demikian Ibu Bapak sekalian. Nah, itulah sebabnya ayat ini muncul, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi seni untuk mengendalikan pikiran itu berarti juga berpikir prioritas. Next, Pak Daniel. Nah, kalau digambarkan secara konseptual begini ya, priority thinking skill itu menurut John Maxwell adalah kemampuan berpikir prioritas, adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan fokus pada hal-hal yang paling penting. Yang pertama, identifikasi prioritas, lalu 80-20 rule atau prinsip Pareto, nanti akan ada penjelasan di bawahnya. Lalu berikutnya menetapkan batasan, lalu delegasi, menetapkan batasan. Ini ada muncul dua, ini mungkin salah nih ya. Ini yang satu ini harus dibuang. Kemudian penjadwalan waktu, lalu evaluasi dan penyesuaian. Nah, langsung di bawahnya satu demi satu kita akan lihat apa yang dimaksud dengan identifikasi prioritas. Demikian deskripsinya. Menentukan apa yang paling penting dan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ini namanya identifikasi prioritas. Ini melibatkan pemahaman tujuan jangka panjang dan jangka pendek, serta dampak dari setiap tindakan. Nah, sehingga kita mengerti nih, ketika kita mengidentifikasi prioritas, berarti kita sudah pernah membuat planning atau membuat perencanaan berdasarkan tujuan. Perencanaan itu berdasarkan tujuan. Lalu bahkan sudah mulai menjalankan actuating atau pelaksanaan. Lalu kemudian mengevaluasi. Jadi sekali lagi bahwa menentukan apa yang paling penting dan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, ini melibatkan pemahaman tujuan jangka panjang. Tujuan akhirnya apa? Goal settingnya apa? Lalu jangka pendek, tahap demi tahap yang harus dilakukan apa? Itu sudah dirancang sedemikian rupa. Serta dampak dari setiap tindakan itu apa? Dampak yang diharapkan, akibat yang ditimbulkan.
dari setiap langkah yang dilakukan. Ya, demikianlah caranya mengidentifikasi prioritas. Kedua, nah ini menarik ini, 80 setiap 20 rule ini adalah prinsip Pareto. Ini sering dikutip oleh John Maxwell di dalam menulis buku-bukunya. Mari kita lihat deskripsinya. Apa yang dimaksudkan dengan 80-20. Maxwell sering mengutip prinsip Pareto yang menyatakan bahwa 20% dari aktivitas kita menghasilkan 80% dari hasil kita. Dengan demikian penting untuk fokus pada 20% aktivitas yang memberikan dampak terbesar. Jadi rupanya bukan kuantitas, tetapi kualitas. Kalau kita bisa merencanakan dengan baik, bisa merancang dengan baik, maka kita merencanakan untuk sebuah kesuksesan atau sebuah keberhasilan. Tetapi kalau kita gagal merencanakan, sama dengan merencanakan untuk gagal, gitu ya. Jadi prinsip Pareto ini sungguh sangat memberikan nalar yang sangat baik ya di dalam pikiran kita, ya. Nalar yang sangat baik bahwa kalau kita fokus kepada 20% dari aktivitas, maka akan memberikan dampak yang sangat besar, yaitu 80%. Nah, tetapi kalau kita fokus kepada 80%, kita banyak bergerak, banyak melakukan aktivitas, justru nanti hasilnya malah mungkin sebaliknya, hanya 20% saja. Jadi seseorang yang bisa mencapai hasil terbesar dan dampak terbesar itu pasti orang yang fokus kepada bidang yang digeluti atau bidang yang sedang digumuli, begitu ya. Misalnya saya dari sejak menjadi mahasiswa teologi, kemudian lulus, saya tidak langsung mengerti sebenarnya spesifikasi dan keahlian saya ini yang Tuhan berikan ini apa ya. Saya belum tahu. Tapi kemudian saya bersyukur saya mendapat kesempatan untuk ikut sebuah latihan selama 10 bulan penuh. Itu namanya Pusat Latihan Amanat Agung di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Internasionalnya namanya Campus Crusade for Christ. Nah, di sanalah rupanya ada assessment sehingga saya digiring oleh pelatih-pelatih saya untuk menemukan apa sebetulnya karunia rohani kalau di bidang keagamaan Kristen ya. Kalau di bidang umum itu bakatnya apa sebetulnya? Saya tidak yakin waktu itu bahwa sebenarnya saya ini diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pembicara gitu ya, seorang pengajar, tapi belum yakin. Bahkan ngomong pun seringkali terbata-bata dan kalimatnya kacau gitu ya. Tetapi kemudian setelah dilatih akhirnya di check out dan saya diberikan kesempatan untuk mengajar. Nah, rupanya disitulah saya mulai mengerti, di encourage, kemudian saya diperlengkapi, di equipping, lalu kemudian saya diberikan kepercayaan untuk mengajar. Dan puji Tuhan, dalam perjalanan pelayanan saya pernah menjadi seorang guru SMA, guru agama, selama 11 tahun. Ya, walaupun hanya 11 tahun, tetapi saya juga guru yang diberikan identitas jelas oleh pemerintah, yaitu NUPTK. Dan sampai hari ini sebetulnya statusnya saya masih guru. Namun saya sudah lepas dari mengajar di sekolah SMA dan sekarang saya mengajar di umum ya, di gereja, yaitu berbagai kategorial, yaitu dari orang-orang muda sampai orang-orang yang sudah senior atau lansia. Ya, puji Tuhan ternyata memang itulah karunia rohani yang Tuhan berikan, yaitu seorang pengajar. Nah, puji Tuhan. Dengan demikian saya fokus untuk mempunyai minat belajar. Karena kalau orang mengajar nggak belajar itu namanya orang yang mau mati konyol ya. Ya, akhirnya saya belajar demi sedikit, dan saya punya prinsip khusus untuk belajar Alkitab itu harus memperhatikan teks, harus mengerti yang namanya hermeneutika, harus menyampaikannya setepat mungkin, jangan sampai pengertian makna yang jelas dalam Alkitab itu justru menjadi nggak jelas ketika saya mengajar. Itu menjadi satu pergumulan dalam hidup saya, dan akhirnya
Saya mengerti ketika saya mengajar itu banyak orang yang mendengarkan dan mereka sungguh-sungguh mencatatnya, mereka sungguh-sungguh menyimpannya di dalam hati ketika saya mengajarkan firman Tuhan yang saya sudah gumuli itu. Jadi saya belajar kemudian mengajar. Jangan sampai kalau kita mengajar tanpa belajar itu kekonyolan yang luar biasa. Nah, puji Tuhan, ini prinsip yang luar biasa dari prinsip Pareto, yaitu 20 atau 80-20. Kalau kita fokus untuk 20% yang kita lakukan, justru akan menghasilkan lebih besar, yaitu 80%. Itu maksudnya. Next, Pak. Yang ketiga, menetapkan batasan. Deskripsinya demikian. Mampu mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting atau kurang mendesak agar dapat memberikan perhatian penuh pada hal-hal yang benar-benar penting. Nah, jadi kita harus bisa mengklasifikasi ya, atau bisa membedakan ya, mana hal yang sangat penting, benar-benar penting, dan penting dan kurang penting. Nah, ada 3 kriteria. Nah, kalau kita mampu mengatakan tidak kepada hal yang tidak penting, ya, maka kita bisa memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang lebih penting. Dan lebih hebat lagi ketika kita mengetahui hal-hal yang benar-benar penting. Nah, sehingga perhatian kita penuh dan itu menjadi potensi yang sangat besar. Saya kasih contoh begini, Ibu Bapak sekalian. Kalau kita punya semprotan air ya, maka semprotan air itu akan menjadi begitu kencang apabila ujungnya dikasih spuyer gitu ya, supaya nyemprotnya itu kencang banget. Dan bahkan semprotan air yang mempunyai kecepatan tertentu itu bisa membelah benda ya, benda keras ya. Itu luar biasa. Jadi air itu bisa punya ketajaman seperti itu karena fokus. Jadi kalau kita ingin fokus dan hasilnya maksimal, maka kita harus bisa menemukan apa yang benar-benar penting. Kemudian apa yang penting dan apa yang tidak penting. Nah, kalau kita bisa menemukan itu di dalam menetapkan batasan yang harus kita laksanakan, maka kita menjadi orang yang luar biasa, ya, tajam untuk apa yang dipercayakan atau panggilan Tuhan terhadap hidup kita. Dan kita bisa melaksanakannya dengan senang hati, melaksanakannya dengan sangat kompeten, gitu ya. Dan bersyukur kalau kita melihat Alkitab itu ada istilah kamu itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular berbicara kompetensi, tulus berbicara tentang integritas, ya, keikhlasan dan ketulusan. Ya, kalau dua-duanya ini ada di dalam diri kita, kita menjadi orang yang berkarakter dewasa, dan lebih daripada itu, kita bisa bermanfaat bagi sesama sedemikian baik, gitu ya. Itu saya kira yang ketiga, menetapkan batasan. Yang keempat, delegasi. Ya, menyadari bahwa tidak semua tugas harus dilakukan sendiri. Ya, seorang pemimpin itu jangan one man show. Ya. One man show itu apa? Manajemen tukang bakso. One man show itu ya tampil sendiri. Yang bagian pembelanjaan ya dia, yang bagian masak produksi juga dia, bagian marketing juga dia, itu manajemen tukang bakso yang hanya satu rombong saja. Meskipun kita tahu sekarang yang namanya manajemen tukang bakso itu sudah lebih canggih ya, dengan teknologi yang ada sekarang. Ya, menggunakan aplikasi online dan segala macam. Dan biasanya kalau sudah menggunakan manajemen modern itu melibatkan banyak orang. Itu sudah menjadi restoran ya, restoran bakso. Di Malang sini saya menemukan banyak sekali restoran bakso. Jadi manajemen tukang bakso yang saya masukkan hanya manajemen tukang bakso yang hanya satu rombong saja. Semua ditangani sendiri gitu. Nah, menyadari bahwa tidak semua tugas harus dilakukan sendiri, maka harus ada delegasi. Tugas kepada orang lain ya memungkinkan fokus pada prioritas utama. Jadi
seorang pemimpin itu sebenarnya mempunyai kecanggihan ya. Kecanggihannya apa? Yaitu membagi-bagi tugas sampai dia sendiri tidak kebagian tugas. Itu pemimpin yang berhasil itu. Membagi-bagi tugas sampai dia sendiri tidak kebagian tugas. Maka dia bisa mengembangkan, ya toh? Bisa mengembangkan, kemudian dia fokus kepada prioritasnya, begitu. Biasanya kalau seorang pemimpin itu selalu dikaitkan dengan developing ya, pengembangan ya. Kalau di sebuah institusi itu namanya HRD, Human Resources Development gitu ya. Mengembangkan orang gitu ya. Jadi seorang pemimpin itu yang paling berhasil adalah yang bisa mengangkat orang lain. Semakin banyak orang yang diangkat, maka dia sendiri terangkat. Itu istilah yang digunakan juga oleh John Maxwell. Next, Pak. Yang kelima, penjadwalan waktu. Demikian deskripsinya. Silakan, Pak. Nah, mengalokasikan waktu secara efektif untuk tugas-tugas prioritas. Ya. Memastikan bahwa waktu terbaik digunakan untuk pekerjaan yang paling penting. Menurut Ibu Bapak sekalian, waktu yang paling berkualitas dalam hidup kita itu yang mana? Bangun pagi atau siang hari, ya, jam kerja itu, atau setelah makan siang, atau setelah makan malam. Nah, ini bisa dicari ya atau ditemukan ya. Kalau saya pribadi, waktu yang paling efektif dan paling produktif serta berkualitas ya, waktu yang berkualitas itu adalah pagi hari. Nah, karena saya adalah hamba Allah, maka pagi hari biasanya saya pergunakan untuk saat teduh, ya, untuk membangun keintiman dengan pemilik, ya, pemilik yang menugaskan kepada saya, yaitu Kristus. Dan itu berarti saya harus berdoa dan juga membaca firman. Setelah itu mempersiapkan diri untuk melaksanakan aktivitas yang lain di sepanjang hari itu. Dan rasanya kalau pagi hari di waktu yang paling berkualitas itu saya mengalokasikan waktu untuk berjumpa, bersekutu dengan Sang Khalik, itu rasanya untuk waktu-waktu selanjutnya itu lebih mudah untuk dijalani. Sekalipun penuh dengan tantangan, kesukaran dan kesulitan, tetapi kalau kita sudah memastikan diri bahwa Tuhan berpihak kepada kita, maka rasanya sesulit apapun tantangan depan itu bisa kita taklukkan. Nah, ini mengalokasikan waktu secara efektif itu untuk tugas-tugas prioritas itu penting. Jadi setelah doa selesai, lalu menyusun tugas-tugas atau kegiatan dan aktivitas apa yang harus kita lakukan. Bisa dibikin list gitu ya. Terus kemudian setelah itu susunlah dari list itu kira-kira yang prioritas yang mana, yang paling penting yang mana, yang penting yang mana, yang tidak penting yang mana. Nah, supaya sepanjang hari itu menjadi hari yang sangat produktif. Satu contoh, saya ini sekarang tinggal di Kota Malang, tapi saya masih punya banyak urusan dengan Blitar. Ya. Saya kalau pergi ke Blitar itu selalu berpikir jangan hanya melakukan satu tujuan. Jadi ada beberapa tujuan. Karena perjalanan cukup jauh, ada 1,5 jam dari tempat saya tinggal, maka saya sudah membuat list apa aja yang akan saya lakukan. Contohnya seperti kemarin, saya sebenarnya tujuan utamanya adalah ngurus pajak sepeda motor saya. Tetapi ada urusan yang lain, yaitu membayar PBB. Ya, karena saya masih punya sedikit tanah di Blitar dan itu harus dibayar PBB-nya ya setiap tahun. Kemudian saya harus mampir di kantor desa di mana tanah itu ada. Tapi di sisi lain, di yang lain pihak juga saya harus mengurus surat mutasi atau mutasi penduduk ya untuk anak saya yang sekarang tinggal di Surabaya, tetapi dia pindahnya nanti ke Malang.
Jadi 3 tujuan itu saya tempuh dan selesai tiga-tiganya. Puji Tuhan, saya berangkat dari rumah itu kira-kira jam 9 pagi, jam 1 itu 3 tujuan itu sudah selesai. Nah, karena saya efektif gitu. Saya nggak boleh random gitu. Nah, nanti kalau sudah jam 1 kemudian saya masih punya waktu untuk mampir ke rumah teman itu boleh-boleh saja. Tetapi tujuan utama saya yang paling penting harus saya tuntaskan dulu. Nah, itu contohnya seperti itu. Untuk kegiatan sehari. Bagi kalau kita seorang pemimpin yang mempunyai kegiatan bulanan, mempunyai kegiatan mingguan, itu sudah harus merancang sepanjang bulan itu di awal bulan atau di akhir bulan sebelum masuk ke bulan baru kita sudah membuat perencanaan yang baik, gitu ya. Seperti Pak Daniel ini, puji Tuhan ya, kita sering berdiskusi Pak Daniel ya, bahwa kita mau membangun pelayanan yang namanya kabel ini, ya kita mencari tempat, menemukan, membangun relasi dengan berbagai pihak, supaya nantinya pelayanan kabel ini semakin efektif dan semakin menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Begitu. Nah, ini penjadwalan waktu sangat penting. Ya. Berikutnya Pak, evaluasi dan penyesuaian. Secara berkala, mengevaluasi prioritas dan membuat penyesuaian sesuai dengan perubahan keadaan dan tujuan. Nah, mengevaluasi ini penting. Evaluasi itu menurut saya untuk seorang tim, untuk pemimpin ya yang mempunyai tim kerja itu harus dilakukan secara berkala. Bisa 6 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali. Ya. Kayak model sekolah ya. Kalau sekolah itu kan ada triwulan, ada semesteran gitu. Itu waktu-waktu yang harus diadakan adalah mengevaluasi semua sivitas akademika ya, dan juga tendik gitu ya, tenaga pendidik yang ada di situ gitu. Itu kalau sekolahan ya. Karena saya pernah terlibat aktif di sekolahan bagaimana membuat perencanaan triwulan maupun caturwulan maupun semesteran, sehingga kita mengadakan secara rutin yang namanya evaluasi. Bahkan kami dulu sebulan sekali ketemu karena gajiannya masih manual ya, bentuknya itu amplop ya. Kalau sekarang sudah enggak, sudah pakai norek gitu ya, nomor rekening. Kalau dulu masih pakai amplop itu, jadi sebulan sekali bertemu sebelum menerima amplop honor dari pihak lembaga, itu kami dikumpulkan semua guru dan tendik dikumpulkan, masing-masing dicek bagaimana pekerjaannya yang sudah dilakukan dan bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan bulan berikutnya. Ini kebiasaan yang sangat bagus di lembaga kami, lembaga pendidikan. Nah, tentunya di berbagai institusi, berbagai lembaga yang lain harusnya demikian juga. Nah, evaluasi menjadi penting dan harus disesuaikan dengan perubahan keadaan. Karena keadaan itu bisa berubah kapanpun dan dimanapun ya. Dan tujuannya itu biasanya menjadi kompas gitu ya. Tujuan bisa diubah apabila memang keadaannya memaksa untuk mengubah tujuan. Ya. Saya kira itu evaluasi dan penyesuaian. Berikutnya Pak, ini kayaknya sudah habis. Nah, sekarang challenge ya, ini tantangan ya. Tantangan di zaman sekarang. Ini saya betul-betul merenungi. Apa sih yang menjadi tantangan setiap orang zaman sekarang? Dan secara khusus bagi para pemimpin. Ternyata adalah ledakan informasi. Information explosion. Itu tantangan pertama. Dulu guru itu boleh bangga. Sekitar tahun zaman Orde Baru ya di Indonesia sampai tahun 90-an ya. Sampai 2000 lah gitu ya. Itu orang masih bisa, seorang guru masih bisa mengatakan bahwa dialah sumber informasi. Tapi sekarang sudah nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Guru bukan satu-satunya sumber informasi. Karena sekarang siswa-siswi, murid-murid sekolah, ya, bahkan kalau di perusahaan karyawan itu bisa mencari informasi dari luar pemimpinnya, ya, dari luar guru, dan bahkan bisa lebih akurat, bisa lebih informatif, bisa lebih lebih lengkap, gitu ya. Makanya guru
itu jangan bangga menjadi satu-satunya sumber, karena sudah ada banyak sumber yang lain. Nah, satu-satunya yang harus dipertahankan oleh seorang guru adalah keteladanan hidup, ya, karakternya itu. Yang itu yang tidak bisa digantikan oleh informasi yang begitu meledak ini ya. Ya. Informasi itu kan bisa berupa informasi yang benar, informasi yang hoax, atau asumsi dan persepsi. Nah, ini sungguh memprihatinkan kondisi sekarang. Karena ada kebenaran baru yang disebut kebenaran persepsi. Itu menurut Pak Dahlan Iskan ya. Jadi bukan hanya kebenaran yang mutlak, tetapi juga ada kebenaran persepsi. Persepsi seseorang, persepsi kelompok masyarakat bisa menentukan nilai seseorang. Nah, ini yang mengerikan ya di ledakan informasi sekarang ini ya. Kemudian berikutnya adalah racun dalam pikiran atau toksik ya. Nah, mungkin kita punya pengalaman hidup yang buruk ya, ada stigma buruk terhadap kita, ada fitnah, ada kepahitan dan sebagainya. Ini juga menyebabkan kita mempunyai racun di dalam pikiran. Sehingga dengan demikian kita akan sangat sulit untuk berpikir prioritas. Ya. Bahkan bisa jadi kita tidak pernah mampu mempunyai pemikiran prioritas ini. Gitu ya. Ini tantangannya, Ibu sekalian. Nah, bagaimana mengatasi hal ini? Nah, next berikutnya. Ini cara mengatasinya. Overcome challenges. Ya. Ini saya pakai tanda kutip karena ini bahasa Jawa sebetulnya. Memilah dan memilih informasi. Kita sekarang harus bisa dan mampu untuk memilah. Memilah itu biasanya membedakan, ya, mengklasifikasikan informasi yang mana yang kita pilih, yang kita pilah gitu. Yang kita pilih yang ada hubungannya dengan tujuan hidup kita, ya, selektif terhadap informasi apakah sumbernya kredibel atau tidak, apakah berita merupakan fakta atau asumsi atau persepsi atau bahkan mitos atau hoax, ya itu kita harus diperhitungkan. Nah, kemampuan untuk memilih dan memilah ini menyebabkan kita tergiring untuk mempunyai kemampuan berpikir prioritas. Nah, kemudian toksik itu kan racun di dalam pikiran ya. Nah, harusnya kita harus melakukan detoksik. Pikirkan yang dengan nurani, ya, yang jernih. Kemudian katakan tidak kepada opini dan fitnah. Lalu memaafkan orang yang bersalah kepada kita dengan tulus, ikhlas, gitu ya. Supaya kita tidak terjebak pada toksik ini. Ini namanya detoksik. Kalau detok ya, detok dari racun-racun dalam tubuh itu biasanya adalah istilah kesehatan, istilah anatomi gitu ya. Tetapi kalau detoksik ya untuk pikiran itu kita memerlukan satu perenungan dan meditasi. Ya, meditasi dan perenungan. Tetapi juga perlu rileks ya, perlu rekreasi, perlu piknik ya. Itu juga termasuk cara kita untuk detoksik ya. Nah, kalau sekarang ini yang paling viral itu istilah healing. Healing itu kan sebenarnya sembuh ya. Untuk memulihkan, untuk menyembuhkan jiwa kita yang kalut dan penat gitu ya. Biasanya orang ikut healing ya dengan caranya sendiri, bisa rekreasi, bisa makan, bisa jalan-jalan di mall, bisa dimanapun lah. Intinya adalah healing. Ya, tapi untuk orang yang percaya, yang orang beriman, mestinya detoksik itu harus taat kepada firman, yaitu berpikir atau biblical minded gitu ya. Kalau orang percaya, orang Kristen, biblical minded, yaitu pikirannya itu memang dikendalikan oleh firman Tuhan, gitu ya. Dan bahkan berusaha untuk meneliti, menggali, dan reflektif dalam kehidupan kita supaya hidup kita ini semakin diperbaiki. Ini cara detoksik kita. Ya. Next, Pak. Nah, tip menghadapi tantangan dalam berpikir. Pentingnya mengambil keputusan yang strategis dan fokus pada hal-hal yang benar-benar membawa perubahan signifikan. Nah, ini penting sekali.
mengambil keputusan yang strategis. Jadi kalau kita terlibat di dalam kegiatan yang tidak produktif, kegiatan yang wasting time gitu. Contohnya kongko-kongko tanpa tujuan jelas, ya. Kemudian hedonisme, yaitu pesta-pesta, pesta meras lah segala macam. Ya, karena supaya banyak teman, maka kita akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat hedonis itu. Nah, yang kayak gitu-gitu harus ditinggalkan. Nah, ambil keputusan strategis, yaitu tinggalkan yang seperti itu. Karena mengingat waktu kita tidak banyak dan fokus pada hal yang benar-benar membawa perubahan signifikan. Kita kadang-kadang harus berpikir serius mengenai perjalanan hidup kita. Ya. Hidup kita yang waktunya itu semakin habis, ya. Makin tua itu waktunya semakin menipis, gitu ya. Dan bahkan kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Tuhan, kapan kita meninggal dunia. Oleh karenanya waktu yang ada ini harus dipergunakan sebaik mungkin, jangan sampai ada wasting time, ada waktu yang dibuang dengan sia-sia. Nah, ini melibatkan disiplin untuk menolak segala bentuk gangguan. Gangguan apa saja? Gangguan yang bersifat Kelihatannya Pak Tim ini ini ya, apa namanya, ada masalah dengan eh, ada masalah dengan ini ya. Jadi Bapak Ibu, saya akan coba untuk mengisi terlebih dahulu ya, eh, dengan ya, sharing. Oke, kemudian berikutnya. oke, oke, oke. Pak Tim sudah bisa. Oke. Oke. Kemudian berikutnya itu ya mengajar, ya, terlibat dalam proses pemuritan. Saya kira itu. Nah, bagian slide yang terakhir ini memberikan gambaran sebuah konsep kemampuan berpikir prioritas adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dan produktivitas. Nah, kalau dibuat listnya, itu gambarannya seperti ini ya. Identifikasi prioritas, lalu fokus untuk yang berdampak besar, kemudian manajemen waktu yang efektif, lalu evaluasi dan penyesuaian berkala. Ini yang namanya priority thinking. Nah, akibat dari priority thinking ini, maka kita menjadi lebih berpotensi untuk berhasil dan lebih produktif. Ya. Bahkan produktivitas kita menjadi lebih tinggi. Nah, alangkah bahagianya apabila kita nanti mengakhiri hidup, ya, atau kita sampai garis akhir, kita dipanggil Tuhan, sudah banyak buah yang kita hasilkan. Kan begitu. Buah itu kan gambaran dari keberhasilan dan produktivitas. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi bahwa konsep kemampuan berpikir prioritas adalah mencapai keberhasilan dan produktivitas yang tinggi. Dan itu besar, manajemen waktu yang efektif, lalu evaluasi dan penyesuaian berkala. Akibatnya kita akan menjadi lebih berhasil dan lebih produktif. Ini bagian slide terakhir ini menjadi kesimpulan dari apa yang saya paparkan secara keseluruhan. Ya, saya sadar bahwa apa yang saya sampaikan ini hanya secuplik saja dari sebuah pengetahuan yang utuh tentang berpikir prioritas. Tapi setidaknya ini memberikan gambaran kepada kita sekalian untuk kita memikirkan secara serius tentang apa yang kita pikirkan. Ya. Berpikir tentang apa yang kita pikirkan itu namanya juga bisa disebut epistemologi gitu ya. Sangat penting. Kita berpikir menjadi orang-orang yang efektif di waktu-waktu yang kita akan jalani
ke depan. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Apabila ada salah kata, salah pemaparan, nah saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang baik dan berkenan, itu semua berasal dari Sang Khalik, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Tim yang sudah membagikan eh, terima kasih Pak Tim yang sudah membagikan materi yang sangat baik ya, yang tentang prioritas. Saya beri kesempatan untuk kita juga boleh berperan serta untuk membagikan pemikiran-pemikiran kita ya tentang masalah thinking priority. Menurut saya materi yang di bagian ini sebetulnya sangat penting sekali kalau untuk bisa dikuasai oleh anak-anak yang masih se, apa ya, mulai remaja, pemuda, semakin cepat menguasai ini, menurut saya semakin baik. Ya, kenapa semakin baik? Supaya mereka bisa menetapkan prioritas. Ya, sejak kecil kalau sudah dilatih begitu, tentu akan menolong sekali untuk kita ini kan sebagai penata layan. Ya, penata layan bisa mengefektifkan waktu, mengefektifkan menemukan talenta-talenta, karunia-karunia dan memakai itu untuk kemuliaan Tuhan, sehingga artinya tidak menyia-nyiakan waktu dalam kehidupan ini, sehingga boleh mencapai kemuliaan Tuhan yang besar ya. Jadi menurut saya ini pelajaran yang sangat penting ya rekan-rekan ya. Mungkin saya coba akan melengkapi dari sisi yang berbeda. Dari sisi yang berbeda, rekan-rekan juga nanti silakan. Yang pertama itu dari sisi saya barusan ini punya pengalaman membeli sebuah barang di sebuah toko. Ketika saya beli sebuah barang itu di toko ini, penjual ini, pemiliknya yang penjual ini begitu melayani dengan baik, antusias, dan menjelaskan panjang lebar. Saya rencana beli barang A, tapi kemudian diberitahu sama pemilik ini bahwa, oh ini barang A ini sudah tidak terlalu bagus lagi ya. Kalau dulu 10 tahun lalu masih bagus merek ini. Sehingga ditawarkan merek B itu ya. Yang A itu saya sudah apa namanya sudah mengecek harga di sebelah toko di sebelah itu sejumlah ini. Jadi saya tahu kalau saya beli barang A ini harganya sekian ini supaya saya tidak dirugikan. Nah, ketika ditawari barang B dan ibu itu begitu menjelaskan dengan begitu baik ya menunjukkan apa ya ke kebaikan-kebaikan dari barang B ya, menunjukkan keramah tamahan. Saya itu langsung percaya. Nah, ketika saya percaya, saya tidak lagi mengecek barang itu harganya berapa. Ketika dia mengatakan, oh barang ini dari harga sekian, lalu turun, lagi ada promo, ya lagi ada potongan, barangnya ini ada potongan, wah saya langsung mudah, langsung percaya ya. Jadi artinya akhirnya dibelilah barang itu, dan ternyata setelah saya cek lagi itu ternyata barang itu kemahalan ya, kemahalan berapa ratus ribu lebih begitu ya, 400.000 lebih begitu. Nah, eh, nah dari situ ya, karena sebetulnya lihat barang memang ya, karena barang ini sebetulnya harganya sekitar 2 jutaan itu, jadi kalau orang mengambil untung yang terlalu tinggi di dalam harga yang hanya 2 jutaan itu, menurut saya terlalu sikap yang merugikan ya, merugikan konsumen. Saya merasa dirugikan ya. Saya merasa aduh saya udah percaya kepada orang ini tetapi dia apa ya tidak bisa dipercayai ternyata. Nah, dari situ saya itu melihat tentang prioritas ya, dikaitkan dengan prioritas dari sisi yang berbeda ya.
prioritas yang saya melihat adalah ibu ini mungkin dia berusaha untuk barangnya laku, dia rela mungkin pakai cara-cara yang kurang etis atau eh, kurang kurang baik menurut saya ya, menaikkan barang itu lalu kemudian memang barang lalu dikasih harga yang sekian sehingga akhirnya orang mudah percaya. eh Menurut saya itu orang ini tidak melihat prioritas yang penting ya. Dia mengutamakan barangnya laku, dapat uang untung yang sebesar-besarnya, tapi dia kehilangan kepercayaan. Sehingga saya yang pertamanya rencana kalau ada apa-apa akan ke toko itu, dia toko tapi karena kepercayaan yang dilukai, saya sudah tidak lagi percaya. Nah, jadi kadang-kadang kita perlu belajar melihat ada hal-hal yang apa yang mana yang lebih utama. Nah, dalam hidupan ini sangat penting sekali kita bisa melihat priority thinking. Ya. Artinya begini ya, mungkin kita dirugikan. Contoh saya merasa dirugikan oleh orang ini. Tapi saya juga jangan kehilangan priority thinking bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan dirinya yang saya perlu sukacita untuk hal itu. Boleh saya sedih, marah, kecewa, tapi jangan saya kehilangan sukacita karena Tuhan yang sudah memberikan keselamatan itu. Nah, itu priority of thinking juga ya. Jadi artinya saya bisa saja dirugikan, tapi ada hal yang lebih utama, saya bisa tetap bersukacita, yaitu Tuhan sendiri yang sudah memberikan dirinya untuk saya. Jadi artinya itu priority of thinking. Jadi dalam relasi dengan orang, ya ibu itu tidak melakukan prioritas yang tepat. Dia hanya ingin barangnya laku, dapat uang, tapi dia tidak memikirkan seandainya dia mendapatkan keuntungan yang wajar, ya. Menurut saya bisa terima. Ya, dia naikkan harga yang cukup, tapi ini terlalu berlebihan yang jelas merugikan konsumen. Sehingga saya sudah tidak bisa percaya kalau mau beli barang ini tidak akan lagi ke toko itu ya. Nah, itu yang saya maksudkan adalah prioritas ya. Yang dari sisi yang lain dari firman Tuhan itu ada juga ya kisah orang Samaria yang baik hati ya. Menurut saya ini ada kisah ya kan seorang yang pedagang dari Yerusalem turun ke Yeriko, dia dirampok habis-habisan. Lalu kemudian dia waktu setengah mati, imam datang menghindar pergi. Lalu orang Lewi datang menghindar dan pergi ya karena macam-macam alasan ya. Tapi kemudian orang Samaria datang dan menolong ya memberikan minyak, memberikan anggur ya untuk pengobatan, lalu menambah ke keledainya, ditaruh di atas keledai, lalu dibawa ke penginapan, lalu dia memberikan uang kepada orang itu ya, waktu dia meninggalkan, dia bilang nanti kalau kurang nanti saya akan lengkapi, saya akan tambahkan. Nah, menurut saya ini bisa juga dari sisi prioritas. Imam dan orang Lewi itu mungkin dia punya prioritas yang mungkin kalau sentuh mayat nanti dianggap eh, nanti kalau sentuh mayat nanti dia enggak ada masalah ya dan eh, dia tidak bisa melayani atau dia punya kegiatan hal yang lain dia perlu kerjakan dan seterusnya. Tapi buat orang Samaria ini dia melihat bahwa mengasihi sesama ini berarti juga mengasihi Tuhan. Nah, menurut saya, saudara-saudara sekalian, skala prioritas ini bicara dengan apa yang ada di dalam hati seseorang. Kalau apa yang di dalam hati orang itu ini penting, maka itu akan dikerjakan. Nah, makanya ini untuk melihat skala prioritas perlu kita melihat dalam hati kita ini hal apa yang bernilai. Karena itu yang akan kita kerjakan, ya. Hal itu akan kita kerjakan. Jadi seperti orang Samaria yang baik hati ini, dia melihat skala prioritas bahwa mengasihi sesama itu berarti mengasihi Allah, mengasihi sesama.
itu dia berbuat baik pada dirinya, mengasihi sesama, berdampak kepada kekekalan, artinya dari 2000 tahun yang lalu kisah ilustrasi ini ada lalu ditulis berdampak sampai sekarang. Ya, bukankah tindakan dia yang berani berkorban, berani untuk mungkin perampoknya masih ada di situ lalu dia bisa dilukai. Tindakan dia berani membayar harga ini ada dampak yang besar sekali. Sehingga Kristus memakai kisah ini sebagai ilustrasi dan menjadi pengajaran dan berdampak hingga sampai saat ini. Jadi itu prioritas ya. Kita dalam kehidupan ini ada prioritas-prioritas ya. Mungkin rekan-rekan yang melayani kita bisa prioritas apa prioritas kita ini ya? Mengasihi Allah, mengasihi sesama atau sekedar melayani yang kita kehilangan touch untuk mengasihi sesama dan mengasihi Allah. Ya, orang bisa beribadah tetapi tidak lagi punya touch dengan Tuhan ya. Artinya tidak karena rutinitas misalnya. Nah, menurut saya ini ya, ini juga bisa menjadi satu skala prioritas ya. Oke, jadi menurut saya skala prioritas itu bisa luas ya. Dari sisi tindakan yang untuk pencapaian tugas-tugas atau dari sisi nilai-nilai kerohanian ya, dari sisi nilai-nilai apa yang penting, mana yang perlu utama dan tidak ya. Nah, menurut saya ini saya memperlengkapi ya rekan-rekan kita di komunitas kabel ini kita saling melengkapi. Saya akan beri kesempatan bagi rekan-rekan yang ingin menambahkan, ingin memperlengkapi silakan ya. Jadi komunitas kabel ini kami rindu bisa terus membagikan materi-materi baru dan boleh menjadi berkat buat kehidupan keluarga. Silakan rekan-rekan yang ingin menambahkan, memperlengkapi. Silakan. Kita sama-sama saling belajar. Apakah ada Iya, Bapak Ibu? Ya, silakan. iya saya Pak. Ini Pak Gibson nih Pak. Ya, Pak Gibson. Silakan Pak Gibson. Iya, saya sangat diberkati Pak dengan materi ini. Ya, saya bukan menambahkan, tapi hanya sharing saja Pak. Ya, silakan. Silakan, Pak. Tentang ini skala prioritas dalam kita berpikir. Jadi tentang masalah one man show tadi Pak, tentang pendelegasian tadi itu saya sangat diberkati. Eh, saya jadi Ya. teringat, saya jadi teringat ketika Musa mengadili waktu itu sehingga dia karena dia sendiri lalu dengan mertuanya Mitro dipakai Tuhan sehingga dia berikan suatu pencerahan yang baru bagaimana dia mendelegasikan kepada orang-orang memang intinya adalah di firman Tuhan itu orang yang cakap mengajar dan juga orang-orang yang mungkin dia bisa berkemampuan di dalam dia memimpin. Ada yang 100, ada yang 70 dan ada yang 50. Jadi saya berpikir seperti ini, Pak. Jadi terkadang kita kan jadi kesulitan kalau misalnya kita seperti tadi apa yang dibilang Pak Purnomo tadi tentang pendelegasian. Nah, saya pikir kalau kita ketika kita mendelegasikan kepada seseorang khususnya di dalam jemaat, salah satu mungkin cara berpikir kita, kepekaan kita bagaimana melihat hal-hal yang memang taruhlah seperti tadi karunia karunia kepada orang-orang itu sehingga ketika kita mendelegasikan kepada seseorang itu kita nggak salah memilih Pak seperti itu. Jadi saya berpikir juga kemampuan kepekaan seseorang itu juga di dalam berpikir itu ya sangat penting sekali juga Pak, kemampuan dia dari menganalisa dan juga mungkin bagaimana dia melihat di dalam talenta atau karunia kepada seseorang itu Pak. Jadi saya sangat diberkati tadi dengan bagaimana pendelegasian ini supaya kita tidak menjadi one man show seperti itu Pak. Terima kasih Pak Gibson yang sudah memperlengkapi ya, menekankan hal yang apa yang sudah memberkati Pak Gibson. Terima kasih. Kita saling belajar di sini ya. Silakan rekan-rekan yang lain yang ingin menambahkan, ingin bertanya, atau ada sesuatu yang ingin dibagikan. Silakan rekan-rekan. Apakah ada lagi? Silakan. Pelayanan kabel ini kami dalam bulan
Juni ini udah masuk tahun kedua. Ya, kami bersyukur sekali untuk pemeliharaan Tuhan di sana. Dan kami rindu pelayanan kabel ini menolong, pelayanan keluarga aktif belajar ini adalah menolong terus membagikan buku-buku yang baik, ya, yang berkualitas, yang bisa memberkati, memperkuat kehidupan keluarga, lalu memperkuat kesehatan mental juga, dan diperlengkapi oleh Pendeta Timotius dari sisi manajemen, ya, dari sisi leadership skill-nya. Jadi ini menjadi satu integrasi, kita sama-sama bisa sama-sama terus saling belajar. Saudara bisa mendukung kami di dalam doa, di dalam daya ataupun dana. Doakan, ini sudah di Malang ini kami sudah menemukan tempat yang bisa untuk offline. Jadi nanti pertemuan ini lewat Zoom, tapi nanti hari Kamis eh, kami akan pakai jam 4 sore begitu di salah satu tempat di Malang, akan dibagikan secara offline begitu, ya. Oke, rekan-rekan, apakah masih ada lagi yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Silakan, atau Pak Tim ingin menambahkan sesuatu? Silakan. Apakah ada? Iya. Teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur sekali bisa mendapat kesempatan untuk membagikan materi ini kepada teman-teman. Dan perlu saya sampaikan bahwa pelayanan ini akan terus di-create, dibangun dalam rangka menjadi berkat atau menjadi manfaat bagi sebanyak mungkin orang, baik yang ada di lingkup gerejawi, ya, juga yang ada di lembaga-lembaga atau institusi-institusi sosial atau institusi-institusi pemerintahan. Jadi kita sebenarnya pelayanan kabel ini memang menjangkau marketplace, ya. Marketplace itu ada government, ada dunia pendidikan maupun gereja serta dunia bisnis. Gitu. Jadi ini nanti akan terus diperluas. Kami akan terus belajar, kami akan terus berusaha untuk merumuskan pelayanan kabel ini menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih elegan, ya, bisa dibutuhkan dan bermanfaat bagi sebanyak mungkin pihak, ya, baik orang yang sudah percaya Kristus maupun yang belum. Teman-teman tolong didoakan supaya pelayanan kabel ini makin efektif dan makin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua pihak. Ya. Begitu Pak yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Apakah ada rekan-rekan yang ingin menambahkan atau memperlengkapi? Sekali lagi. Ya, kalau memang belum ada, tidak apa-apa. Saya akan minta Pak Tim untuk memberkati, untuk berdoa untuk pelayanan kabel ini, berdoa untuk setiap orang yang sudah ikut supaya Tuhan memberkati, dan juga pimpin juga untuk doa berkat, Pak. Silakan, Pak Tim. Ya, mari rekan-rekan, teman-teman kita semua berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu bersyukur untuk pelayanan kabel yang sudah kami laksanakan pada malam hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang boleh bergabung. Sebanyak 17 orang bersama-sama di room ini. Kami percaya bahwa mereka yang sudah mengikuti ini dilawat, diberkati oleh Tuhan. Mereka benar-benar orang-orang yang terpilih untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan dan bahkan masa kini yang sudah terlibat aktif dalam kepemimpinan. Karena pada dasarnya setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang-orang lain yang di dalam kegelapan. Kegelapan dalam bentuk kekurangan ilmu atau tidak berpengetahuan. Kegelapan dalam bentuk berbagai kelemahan dan karakter dosa. Dan kami dipakai oleh Tuhan untuk membawa mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan itu
kepada tujuan, yaitu terang yang ajaib. Oleh karenanya, biarlah pelayanan kabel ini terus dipakai oleh Tuhan. Kemudian kami juga berdoa supaya pengaruhnya semakin luas. Rekan-rekan yang sekarang ikut di dalam room ini boleh menceritakan kepada orang-orang lain, rekan-rekan dan handetolan mereka, supaya mereka di lain kesempatan boleh terlibat dan boleh mengikuti acara seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati langkah-langkah kami ke depan, apapun yang kami rancangkan, yang kami programkan, semuanya menjadi satu penghijauan tahan atau menjadi wujud dari apa yang Tuhan rancang dan Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, biarlah kehendak-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami dan berkat-Mu atas kami semua. Kiranya rekan-rekan semuanya diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya engkau diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan yang maha sempurna itu menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia yang berlimpah. Dan juga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Daniel. Ya. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak.